Nah, saudaraku sekalian, panjang umur, ya, mohon doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah yang terpotong itu. Jadi setelah rekan-rekan dari Perkantas datang dengan acara ibadah yang sangat bagus, hamba Tuhan Pendeta Edunus membawakan firman Tuhan begitu bagus, dan dia menegaskan tentang pentingnya warisan hidup yang ditinggalkan oleh setiap orang. Jangan hanya hidup begitu, maka sangat bersyukur ketika di video sebelumnya kita rekam, Bapak Pendeta Edunus mengatakan, saya bersyukur tanpa Abang Pendeta Mangapul Sagala yang memakai dia, mungkin aku tidak seperti ini. Aku mengalami hidup baru, panggilan hamba Tuhan dalam sebuah retreat melalui Abang Mangapul Sagala. Dan puji Tuhan, saya sangat terharu mendengar itu. Dan itu adalah kesaksian yang kali kesekian dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya ini. Nah, jadi saya tulis di sini, mohon doa, umur panjang, ya, umur panjang itu bukan sekedar untuk seks, ya, kita bahas itu sebelumnya, ya. Tetapi, ya, umur panjang itu harus seperti firman Tuhan, ya. Memang judulnya agak begitu, maklumlah Bapak Ibu sekalian, agak berbau marketing kan, menggelitik. Kalau judulnya terlalu lurus-lurus, belum tentu orang membacanya kan. Mohon maaf bila ada yang tidak setuju. Barangkali judulnya adalah mohon doa, tetapi siapa yang mau mendengarkan? Nah, jadi sesudah saya membahas itu, maka umur panjang. Abang selamat hari ulang tahun, panjang umur. Amang, Opung selamat ulang tahun, panjang umur. Nah, untuk apa? Terima kasih untuk segala harapannya. Dan adikku Tiroy Sihotang, adiknya Judika Sihotang menulis akan Yosua 14 ini. Bagaimana Kaleb umur 85 tahun minta gunung. Kiranya Amang dalam usia ke depan terus makin kuat semangat. Begitulah kira-kira banyak orang. Nah, karena itu, dalam kalau orang bertanya kepada saya, apa yang mau didoakan Bang, katanya. Pertama, mohon doa supaya tahun-tahun ke depan hidup hambanya ini terus memuliakan Tuhan. Seperti Filipi 1 ayat 20. Agar Tuhan terus dipermuliakan dalam tahun-tahun yang Tuhan karuniakan. Itulah Kaleb. Hidup memuliakan Tuhan dengan jujur dan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tadi udah bolak-balik kita baca. Itulah juga yang ditegaskan Rasul Paulus. Kepada jemaat di Filipi dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Jadi itu yang pertama, mohon doa. Baik buat saya, buat bagi kita semua yang berulang tahun kemarin dan hari ini, ya, supaya kita bukan sekedar hidup dan panjang umur, tetapi Tuhan dipermuliakan dalam umur-umur yang panjang itu. Yang kedua, mohon doa agar hidup kita yang dikasih ulang tahun, ya, panjang umur jadi berkat. Itulah Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati engkau supaya kamu jadi berkat. Demikian Tuhan Allah bersabda kepada Abraham. Nah, itulah juga yang dialami oleh Kaleb. Dalam usia 85 tahun dia minta gunung Hebron untuk dikerjakan, untuk dikuasai. Ayat 12. Ya. Itu yang kita lihat tadi ayatnya yang ke-12 ini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Wow, minta gunung. Dia mau berperang di usia itu. Bukan minta pensiun. Kursi malas. Nunggu dipanggil Tuhan. Ada lagu Batak yang mengatakan, saya tidak memohonkan lagi panjang hidupku. Nunga loja awo Tuhan. Radima bayan inganaki. Aku sudah capek Tuhan, katanya. Jadi orang berkata kalau dinyanyikan itu seperti nggak punya pengharapan. Saya mengatakan bisa aja orang yang punya pengharapan rindu ketemu Tuhan seperti itu. Hidup adalah Kristus. Mati adalah untung, kata Filipi 1. Ya. Nah, itulah juga khotbah Tuhan Yesus di akhir pelayanannya di dunia. Yohanes 15 ayat 8.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi saudaraku sekalian, sehubungan dengan nomor 2 ini, mohon doa saudara-saudara yang mengasihi kami dan pelayanan, baik untuk alumni Perkantas, alumni KBD, Komunitas Pendapat Suku Diaspora, juga STT Trinity. Ya, kita membangun kampus yang kuat. Itulah khususnya untuk STT Trinity. Ya. Kita tahu 300-an STT kini. Kita semua tahu barangkali itu. Ada 300-an STT kini. Tapi sedikit yang benar-benar menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Yang terjadi adalah jual beli gelar. Dan sudah ada beberapa orang dipenjarakan. Dan mungkin ada beberapa orang yang calon dipenjarakan. Ya, jual beli gelar S2 dan S3 banyak sekali. Ya, disinilah kembali adikku JT itu, dia bisa jadi S3, saya tidak tahu prosesnya bagaimana itu. Tapi salah seorang dosennya, Dr. Rulis Barangkir, sudah mengatakan, kok ada nilaimu padahal kamu nggak pernah kuliah di kelas. Nah, itu dia. Dan kampus itu, STT Ekumene sedang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan Pak Rastus Ketua mengatakan, kita difitnah, kita capek, padahal kita tidak ada melakukan kecurangan, kita tidak ada memalsukan apa-apa. Kita hanya scan tanda tangan dosen yang bersangkutan, lalu kita pindahkan. Padahal orang-orang berkata, ya scan tanda tangan, dipindahkan tanpa izin pemiliknya, itu adalah pemalsuan dokumen. Dan ada hukumannya itu. Itulah video yang lalu. Nah, tapi rupanya entah kenapa lah STT Ekumene yang sudah lama, sudah punya nama besar itu, masih mau melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi banyak STT 300-an. Ya, menghasilkan banyak juga master. STT Ekumene sendiri menghasilkan banyak dokter. STT Agafes miliknya Palen Solang itu juga menghasilkan banyak master. Wah, begitulah. Tapi bagaimana itu dapat membangun gereja dan umat Tuhan di masa yang akan datang? Dengan master itu, ada orang berkata master jadi-jadian, dokter jadi-jadian. Bagaimana membangun umat Tuhan? Nanti seperti Pak Weli Pandan Solang yang mengaku diri dokter, PhD, dan profesor. Dan dia mengatakan Yohanes 14 itu adalah mengenai pengangkatan. Ya, saya sudah kritisi. Dan mereka berjumpa bolak-balik live, ya, dokter-dokter itu. Mereka mengatakan Wahyu 24 itu harus harfiah, 1000 tahun. Masa bisa kita Pak Menghapus Segala tidak melihat ini sebagai harfiah? Nah, saya mau tanya, apakah setan dirantai juga itu harfiah? Bagaimana cara merantai setan? Nah, itulah dia. Tapi dengan lantangnya, yakinnya, bolak-balik, Pak Weli mengatakan itu adalah Alkitabiah. Nah, saya bingung bagaimana yang mengaku dokter, ahli biblika, dan profesor memiliki STT dapat mengatakan bahwa itu Alkitabiah. Saya udah bolak-balik mengatakan kepada mereka dan timnya, baca dulu itu tulisan para ahli wahyu. Baca bagian Wahyu 20 itu. Apakah mereka mengajarkan begitu? None of them. Tidak ada satu di antara mereka. Nah, karena itu mohon doa untuk target kami ke depan. Jika Tuhan berkenan dalam 10 tahun ke depan, kita meningkatkan mutu dosen-dosen. Kita sekolahkan 20 di tingkat master dan 10 di tingkat doktor. Kondisi kini sedang studi 1 tingkat doktor dan 3 di tingkat master. Mohon doanya untuk mereka. Tentu itu memerlukan tidak sedikit dana. Yang ketiga adalah mohon doa untuk hidup kudus. Kedua hal di atas, yaitu hidup memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat, hanya mungkin jika hidup kita kudus. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau hidup kita najis? Bagaimana kita menjadi berkat kalau akhirnya ketahuan oleh istri dan anak ternyata bermain dengan janda-janda? Nah, hidup kudus itulah Kaleb dan Yosua. Kalau kita baca Yosua pasal 14 itu, dia mengatakan hal-hal yang sangat luar biasa. Itulah artinya mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dan itulah juga yang dipuji Tuhan Allah dari Kaleb. Bilangan 14, yaitu sesudah bilangan 13,
mereka mengintai Kadesh Barnea itu, diusir ke tanah Kanaan. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb. Nah ini luar biasa sekali. Mari kita lihat ini. Kita besarkan sedikit fontsnya. Hambaku Kaleb karena jiwa yang ada padanya. Karena lain jiwa yang ada padanya. Dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Nah kalau kita bandingkan ayat 8 dan 9 di atas, dikatakan oleh Kaleb kepada Yosua, aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah jadi pernyataan Kaleb sendiri, ya itu pernyataannya sama di hadapan Tuhan dengan penilaian Tuhan. Nah mohon doa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang mengaku pastor, penginjil, terutama semua pendeta yang menggembalakan umat, agar dijaga Tuhan. Semua panah api si iblis dipadamkan, dan rantai diputuskan. Akhirnya Bapak Ibu, mohon doa untuk keluarga bahagia. Ya. Kiranya Bapak Surgawi memberkati istri, anak-anak dan cucu-cucu. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakan 3 cucu. Joasi, Hotasi, dan Jerome. Agar mereka semua sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala panah api si iblis. Keluarga mereka diberkati, rencana pernikahan mereka. Ada anak saya Stefan rencananya tahun depan bulan Agustus, ada yang rencana studi S2 di luar negeri sedang proses wawancara. Kiranya semuanya diberkati Tuhan. Mereka adalah kebanggaan yang Tuhan karuniakan. Salam dan terima kasih.